Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan melanjutkan pembelajaran kita sebagaimana jadwal itu. Kita akan mempelajari terkait dengan farmakologi kebidanan. Jadi pada minggu ketiga ini kita akan melakukan proses pembelajaran secara online atau dalam jaringan. Dengan ini saya memilih menggunakan aplikasi WhatsApp, karena aplikasi ini saya kira familiar dan sangat sederhana. Ini dibandingkan kalau saya menggunakan Google Classroom atau Zoom, itu agak kurang familiar dengan kita, sehingga sebaiknya kita menggunakan aplikasi WhatsApp. Ini tentunya sebagaimana anjuran edaran dari pemerintah atau Kementerian Kesehatan atau Kementerian Pendidikan Kebudayaan, bahwa ya pembelajaran sekarang dilakukan secara online ya. Tentu ini dilakukan dalam rangka menghindari penyebaran virus corona atau COVID-19 yang betul-betul sangat meresahkan kita ya. Tapi namun demikian itu kita harus mensiasati supaya proses pembelajaran kita tetap berjalan sesuai jadwal. Ya, sebagaimana janji saya minggu lalu, maka untuk minggu ini, minggu ketiga dan minggu keempat, kita akan mempelajari terkait dengan mekanisme kerja obat, atau bisa juga fase kerja obat. Sehingga nantinya ada yang dulunya hanya mengetahui mengkonsumsi obat, kemudian mengetahui sembuh, maka nantinya akan mengetahui proses atau mekanisme yang dilewati oleh obat untuk menimbulkan efek. Apakah di sini efek terapeutik atau efek toksik? Tetapi tentunya sebagaimana makna pemberian obat, ya obat itu diharapkan diberikan untuk menimbulkan efek terapeutik, untuk menyembuhkan kita, bukan untuk menghasilkan efek merugikan atau efek toksik atau efek samping ya. Untuk menimbulkan efek tersebut harus dipahami bahwa itu terjadi karena adanya interaksi fisikokimia antara obat dan metabolit aktif dengan reseptor atau bagian tertentu dari tubuh. Dan perlu dipahami pula bahwa ya obat sebenarnya tidaklah mempunyai fungsi untuk mengkreasi fungsi baru dalam jaringan tubuh atau organ. Jadi obat tidak mempengaruhi fungsi organ, tidak menimbulkan fungsi baru terhadap organ tubuh kita, tapi hanya dapat menambah atau hanya mempengaruhi fungsi dari proses fisiologi tubuh kita. Nah, di sini terdapat 3 fase, atau untuk dapat mencapai tempat kerjanya, maka obat itu harus melalui 3 fase, panjang juga ya. Yang pertama adalah fase farmaseutik, yang kedua adalah fase farmakokinetik, dan yang ketiga adalah fase farmakodinamik. Ini untuk fase farmaseutik, ini perlu dipahami ini adalah fase pertama. Di sini nanti kita akan membahas terkait dengan unsur liberasi, disolusi, dan absorpsi ya. Kemudian fase farmakokinetik nanti kita akan bahas terkait dengan absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Dan fase ketiga itu nanti kita akan membahas terkait dengan bagaimana interaksi obat dengan reseptornya dalam menimbulkan efek. Kita mulai dulu dengan fase farmaseutik. Jadi fase farmaseutik adalah fase yang dipengaruhi oleh antara lain adalah cara pembuatan obat, bentuk sajian obat, dan zat tambahan yang digunakan. Selama ini yang biasa kita lihat, biasanya pasien atau kita mengkonsumsi obat oral itu biasanya dalam bentuk padat atau cair ya. Contoh kalau bentuk padat seperti tablet atau kapsul. Kalau sediaan bentuk cair biasanya dalam bentuk larutan, sirup, atau liniment.
Ini sekira kita sudah pelajari di pertemuan kita minggu lalu, dan saya harap materi yang telah saya ajarkan itu jangan dilupakan ya. Untuk dapat diabsorpsi, maka obat harus dapat melarut dalam tempat absorpsi ya. Jadi eh, seperti bentuk tablet, untuk dapat diabsorpsi harus mengalami ya proses-proses seperti yang kita lihat pada tampilan di layar adik-adik. Tablet itu harus pecah atau terdegradasi menjadi granul. Oke, granul. Kemudian granul ini juga kemudian akan terdegradasi lagi atau pecah lagi menjadi partikel-partikel yang lebih kecil lagi. Oke. Berikutnya partikel kecil ini nanti akan pecah dan terlepaslah zat aktif. Oke. Sehingga yang harus kita pahami bahwa tablet atau obat tablet kapsul ini merupakan sebenarnya merupakan depo sementara penyimpanan obat atau zat aktif. Karena ke depan zat aktif ini untuk menimbulkan efek terapeutik, maka dia harus ya terlepas dari bentuk sediannya. Oke ya. Setelah zat aktif lepas dari sediannya atau menjadi partikel yang lebih kecil lagi, maka diharapkan zat aktif ini harus terdisolusi atau terlarut dalam cairan fisiologi tubuh kita. Oke. Itu akan mempermudah proses absorpsi ya. Jadi harus terdisolusi atau harus terlarut dalam cairan tubuh, kemudian terjadilah absorpsi. Ya, absorpsi ini bahasa sederhananya bahwa obat itu dibawa dari tempat absorpsi tadi itu atau tempat melarut ke sirkulasi sistemik atau ke dalam peredaran darah. Sebagaimana kita tahu, darah itu terdiri atas dua unsur. Ada unsur padat ya, seperti sel darah merah, sel darah putih dan sebagainya, dan ada unsur yang dalam bentuk cairan yaitu plasma ya, plasma darah. Kita lanjut. Jadi kalau kita melihat secara teori bahwa obat yang cepat larut maka akan cepat diabsorpsi. Itu harus dipahami. Obat yang cepat larut maka akan cepat diabsorpsi dan tentu menimbulkan efek. Dalam ini efek terapeutik ya, atau onsetnya menjadi relatif pendek. Oke. Onset ini bisa kita kerjakan bahasakan dengan mula kerja obat ya. Tuh. Kalau kita lihat lagi urutan di bawah ini ya, kita bisa melihat urutan kecepatan melarut atau kecepatan absorpsi dari beberapa sediaan obat. Oke. Ini yang pertama adalah sediaan larutan, yang kedua sediaan suspensi, ketiga sediaan serbuk, keempat sediaan kapsul, kemudian kelima sediaan tablet, dan keenam adalah sediaan tablet salut ya. Ini untuk memudahkan lagi kita bisa melihat ilustrasi di layar kita masing-masing ya. Ini tabletnya nanti pecah menjadi granul, kemudian nanti ini untuk dapat mempermudah proses absorpsi zat aktif, maka granul ini lagi akan pecah menjadi partikel yang lebih kecil lagi. Diilustrasikan ini obat atau zat aktif ini sudah lepas dari pembawa, kemudian zat aktif ini akan mengalami disolusi atau larut dalam cairan pembawa untuk selanjutnya akan diabsorpsi ya. Oke. Ya. Selanjutnya kita masuk pada fase yang kedua. Fase yang kedua ini kita akan membahas terkait dengan absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat yang biasa kita singkat dengan
ATME. Bisa juga didefinisikan bahwa fase farmakokinetik ini adalah mempelajari bagaimana pengaruh tubuh terhadap obat. Jadi bagaimana pengaruh tubuh terhadap obat, ya. Di sini terdapat beberapa faktor yang harus kita pelajari. Jadi kita harus pahami dulu bahwa setiap obat mempunyai karakteristik masing-masing terkait dengan ATME-nya, ya. Tidak semua obat sama dalam hal ATME, ya. Jadi di sini kita akan melihat nanti atau mengetahui bahwa ATME itu akan menentukan kadar obat dalam reseptornya, sehingga akan menentukan timbulnya efek farmakologi atau efek toksik, ya. Nah, ini kita dapat melihat ini absorpsi ini dipengaruhi oleh beberapa unsur, ya, atau kecepatan yang dipengaruhi oleh beberapa unsur. Yang pertama nanti kita akan membahas terkait dengan kecepatan melarut obat, kemudian derajat ionisasi, kemudian pH, tempat absorpsi, dan sirkulasi darah di tempat obat tersebut melarut. Yang pertama adalah di absorpsi ini kita akan melihat terkait dengan kelarutan. Untuk dapat diabsorpsi, maka obat harus dapat melarut atau dalam bentuk yang sudah terlarut, ya. Sehingga kecepatan melarut dari suatu obat akan sangat menentukan kecepatan absorpsi. Untuk itu, selain obat padat sebaiknya diminum dengan air yang secukupnya, tentu dengan tujuan untuk membantu mempercepat kelarutan obat, ya. Kemudian yang kedua itu derajat keasaman atau kebasahan. Jadi pH adalah derajat keasaman atau kebasahan, sehingga jika zat berada dalam bentuk larutan, obat yang terlarut ini dapat berupa ion atau non-ion. Jadi bentuk non-ion ini relatif lebih mudah larut dalam bentuk lemak, sehingga lebih mudah menembus membran, karena sebagian besar membran sel tersusun dari lemak, ya. Perlu dipahami juga bahwa kecepatan obat dalam menembus membran dipengaruhi oleh pH obat dalam larutan dan pH dari lingkungan obat berada. Oke, jadi seulang lagi, kecepatan obat menembus membran sel dipengaruhi oleh pH obat dalam larutan atau pH dari lingkungan obat berada. Sehingga obat yang bersifat asam lemah akan mudah menembus membran sel pada suasana asam. Karena dalam suasana asam, obat relatif tidak terionisasi atau bentuk ionnya sedikit, sehingga lebih mudah menembus membran sel. Contoh obatnya ini seperti obat aspirin. Ini, jadi aspirin ini merupakan obat yang bersifat asam. Oke, ini akan lebih mudah menembus membran lambung yang relatif bersifat asam, ya. pH lambung itu biasanya 1 sampai 3, ya. Itu kalau terisi, kalau lagi kosong adalah 1 sampai 2. Oke, jadi aspirin ini akan lebih mudah menembus membran lambung yang relatif bersifat asam dibandingkan dengan pH usus halus. Ya, pH halus itu ya mendekati basa, ya, atau bersifat basa. Oke, itu. Jika pH obat berubah, ini biasanya kalau penambahan buffer atau pH lambung berubah karena pemberian obat antasida, maka absorpsi aspirin akan melambat, sehingga dalam hal ini kalau kita mengkonsumsi obat aspirin, maka ya jangan mengkonsumsi obat yang dapat menaikkan asam lambung, ya, seperti obat-obat aspirin. Oke, dan sebaiknya obat-obat yang bersifat basa lemah atau sebaliknya, obat-obat yang bersifat basa lemah ini akan mudah diabsorpsi di usus halus karena juga relatif tidak terionisasi.
Yang ketiga adalah yang mempengaruhi absorpsi obat adalah tempatnya di mana dia diabsorpsi. Oke. Jadi obat dapat diabsorpsi pada berbagai tempat. Ini misalnya di kulit, di membran mukosa, pada lambung, usus halus, atau membran mukosa pada mulut. Namun demikian untuk obat oral absorpsinya banyak berlangsung di usus halus karena luas permukaan di usus halus itu yang paling luas ya. Sekali ini sudah dipelajari pada anatomi. Oke. Usus halus itu mempunyai jonjol-jonjol usus yang menyebabkan luas permukaan dari usus itu menjadi besar ya untuk tempat absorpsi. Begitu pula obat yang diberikan melalui inhalasi diabsorpsi sangat cepat pada epitelium paru-paru karena di situ juga sangat luas ya untuk tempat absorpsi. Absorpsi obat yang dapat menembus lapisan sel tunggal seperti pada epitelium intestinal akan lebih cepat jika dibandingkan kalau menembus membran kulit yang berlapis-lapis. Ya, pada anatomi juga saya kira sudah dipelajari ya bahwa kulit itu ya walaupun kelihatan sangat tipis, tetapi sebenarnya terdiri atas 3 lapis ya. Ada epidermis, dermis, dan endodermis. Oke, sehingga dengan demikian sangat jelas kita bisa pahami bahwa uh, absorpsi obat di epitel intestinal itu lebih cepat dibandingkan pada kulit. Di sini perlu dipahami bahwa kecepatan absorpsi obat itu sangat berbanding lurus dengan luas permukaan, okay? Dan berbanding terbalik dengan tebal membran. Itu ya. Yang keempat adalah sirkulasi darah. Obat umumnya ini diberikan pada daerah yang mempunyai vaskularisasi yang baik. Apa itu vaskularisasi yang baik? Artinya bahwa di situ kaya akan sirkulasi darah ya, atau di situ dilewati oleh atau mengandung banyak pembuluh darah. Misalnya melalui sublingual. Ini akan lebih cepat diabsorpsi jika dibandingkan pemberian secara subkutan. Karena sirkulasi darah di daerah subkutan ini lebih sedikit atau jelek dibandingkan dengan sublingual. Okay? Selain itu, aliran darah secara keseluruhan juga berpengaruh pada absorpsi obat. Sebagai contoh, obat yang diberikan pada pasien yang shock, absorpsinya akan melambat atau tidak konstan. Oleh karena itu, pemberian melalui injeksi atau intravena lebih dipilih untuk pasien yang shock atau dalam situasi yang emergensi ya. Jadi lebih baik diberikan dalam bentuk intravena dibandingkan oral apabila kondisi pasiennya itu dalam kondisi yang shock ya. Sekira demikian materi yang saya bawakan pada pertemuan ketiga ini, semoga bisa dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.